Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Kita melanjutkan bahasan mengenai orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang konsisten. Jadi di antara orang yang dicintai oleh Allah itu orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang bersabar itu disebut di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama dan sifat Allah Ta'ala, yaitu Halimun. Ya, Halim artinya yang maha penyabar, ya, yang maha penyantun, yang tidak segera menurunkan siksaan kepada hamba-hamba, disebut dengan kalimat Halim. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah yang maha kaya dan yang maha penyantun. Jadi apabila seseorang mengucapkan kalimat yang baik, seseorang memberikan maaf, itu lebih baik daripada sedekah, tetapi diiringi dengan menyakiti hati si yang menerima. Jadi dia memberi, dia berbagi, tetapi menyakiti hati si penerima. Maka Allah Ta'ala katakan ucapan yang baik dan permintaan maaf jauh lebih baik dibandingkan sedekah, tetapi diiringi dengan menyakiti hati si penerima. Dan Allah Ta'ala sebutkan wallahu ghaniyyun, Allah yang maha kaya. Ya, jadi Allah Ta'ala sebenarnya tidak butuh dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, tapi hamba yang butuh dengan apa yang diamalkan oleh mereka. Halimun, Allah Ta'ala yang maha penyantun. Nah, di sini yang disebut dengan bagaimana Allah Ta'ala mencintai sifat sabar, Halim yang penyantun. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bertasbih memuji Allah. Semua makhluk Allah Ta'ala itu bertasbih, ya. Kalau kita bertasbihnya kalimatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bertasbih dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tetapi seluruh makhluk pada dasarnya firman Allah seluruhnya bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, namun engkau tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan bertasbih, langit bertasbih, ya, bumi ini bertasbih. Cuma kita nggak paham, kata Allah Ta'ala, bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, Allah yang maha penyantun dan lagi maha pengampun. Di sini disebut juga nama Allah Ta'ala Halimun, yang maha penyantun. Dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini satu doa yang terbaik para jemaah, diajarkan oleh Rasul ketika orang mengalami kesulitan, kesusahan.
Kami ulangi sekali lagi doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ ada nama Allah Taala itu Al-Halim, yaitu adalah doa beliau, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Fadilahnya kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat ini, kalau dia diberikan kesulitan, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Kalau dia sedang diuji oleh Allah, Allah Ta'ala memberikan solusi yang terbaik. Karena semua dimulai dengan kalimat tauhid, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Al-Azim, yang maha agung, Al-Halim, yang maha penyantun. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Rabbul Arshil Azim, Rabb yang menguasai arsy yang agung. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi, Rabb yang menguasai langit, Rabb yang menguasai bumi, wa Rabbul Arshil Karim, dan Rabb yang menguasai arsy yang mulia. Ini doa tadi dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengalami kesusahan. Ya, jadi Rasul saja, ya, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah, ujian pun juga beliau alami, Pak. Bahkan ujiannya para nabi lebih berat dibandingkan ujian pada umumnya. Rata-rata kata para ulama, ujiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali lipat daripada orang pada umumnya. Dan inilah kedudukan yang mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi, supaya diangkat derajatnya. Dikasih ujian yang berat itu supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan namamu wahai Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Maka ujiannya para nabi itu adalah bukan Allah Ta'ala menyakiti mereka, bukan Allah Ta'ala membenci mereka, tapi Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu peristiwa dialami oleh Nabi SAW, kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah, Nabi SAW pernah datang satu tempat namanya Taif. Ya, satu tempat namanya apa? Taif. Beliau datang ke sana ingin mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang Taif menghadang Nabi SAW dan melempari beliau. Dilempari Rasulullah SAW. Bahkan beliau sampai terluka. Dan beliau kemudian berteduh di satu tempat. Dia mengadukan bagaimana keadaan beliau, merintih kesakitan Rasulullah SAW. Padahal harapan beliau baik, keinginan beliau baik, tetapi dia respon dengan cara yang tidak baik oleh orang-orang Taif. Maka kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung. Ditawarkan kepada beliau, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang Anda minta hari ini kami akan laksanakan. Kalau sekiranya pegunungan antara Mekah dan Taif ini kami lemparkan kepada mereka, kami binasakan mereka, kami akan lakukan untuk Anda wahai Rasulullah. Tapi apa jawab beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah nabi yang penuh kasih sayang. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, mungkin mereka tidak mengerti. Jadi Rasul masih berharap, Pak. Ya, kalau mungkin mereka melakukan seperti ini, kata beliau, mungkin mereka tidak tahu. Ya Allah, kalau sekiranya mereka belum mau beriman kepadamu, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka yang mau beriman kepadamu. Inilah Masya Allah Nabi yang penuh kasih sayang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau manusia pada umumnya, kalau dalam keadaan dia tersakiti, lalu ditawarkan oleh para malaikat, bagaimana kalau kami membinasakan mereka? Mungkin kalau manusia yang lainnya mengatakan,
silahkan dilakukan, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tapi Rasul tidak. Beliau masih mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mereka belum beriman ya Allah, mudah-mudahan nanti anak mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini terbukti para jemaah, ucapan beliau ini setelah sekian tahun ketika terjadi peristiwa namanya Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW membawa pasukan kurang lebih sekitar 10.000 pasukan menguasai kota Makkah, beliau menaklukkan kota Makkah dan tidak ada satu nyawa pun yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Padahal kekuatan beliau luar biasa, 10.000 pasukan beliau bawa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Mekah dan beberapa suku yang ada di sekitar Mekah itu datang kepada Rasulullah SAW, mereka beriman. Yang Allah Ta'ala sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang jadi syahid di ayat ini kata para ulama pada kalimat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Siapa di antara mereka? Kata para ahli tafsir, Ahlu Taif. Penduduk Taif yang dulu menyakiti beliau, yang dulu mengusir beliau, yang dulu melukai beliau, tapi ternyata mereka lah yang kemudian beriman kepada Allah dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin Rasul waktu ditawarkan oleh malaikat itu, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami membinasakan mereka? Lalu Rasul mengatakan, iya, binasakan mereka. Mungkin tidak akan pernah terjadi sejarah orang-orang Taif kemudian memeluk Islam. Tapi inilah Masya Allah, kita ambil satu pembelajaran para jamaah. Dakwah itu skalanya bukan waktu yang pendek, tapi skala yang panjang. Ya. Dakwah itu bukan berbicara untuk hari ini, hari esok, tetapi merupakan pembicaraan yang akan datang. Itu yang disebut dengan dakwah. Ya, kalau Rasul mungkin waktu itu beliau mengatakan, ya Allah binasakan mereka, habis orang Taif. Mungkin tidak ada sejarah, ya, di Taif di situ orang-orang yang dulu menyakiti Nabi SAW kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Pembelajaran yang kedua kata para ulama, kekuatan doa itu luar biasa, Pak. Mungkin tidak ditunjukkan ijabahnya saat ini, mungkin tidak ditunjukkan dalam waktu dekat, mungkin sekian setelah berapa tahun Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita doakan. Maka para ulama mengatakan doa itu bermanfaat untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Mungkin Allah Ta'ala disegerakan, tapi bisa saja ditunda oleh Allah Ta'ala dengan sebuah hikmah dan sebuah kebaikan. Ini tadi doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Salah satu doa yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita baca bila kita sedang diberikan ujian oleh Allah. Dan semua kalimatnya sekali lagi diawali dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Insyaallah dengan penuh keyakinan, Pak, ketika kita diberikan kesulitan, kita menghadapi kesulitan, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahannya. Dan ini yang biasa diamalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.